Keinginan untuk khusyuk beribadah seringkali berbenturan dengan kebutuhan si kecil yang belum bisa diam dalam waktu lama. Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebuah inisiatif lahir dari pengalaman sederhana tersebut. Masjid Nurul Asri menghadirkan fasilitas penitipan anak gratis setiap pelaksanaan salat Isya dan tarawih selama Ramadan. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Satu Ari dari Tribun Jogja. Selamat sore rekan Satu Ari, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka Tribunus dapat kami laporkan dari Yogyakarta, di mana bulan Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda di lingkungan masjid. Namun ada satu tantangan yang kerap dihadapi oleh para orang tua, terutama mereka yang memiliki anak balita. Agar lebih khusyuk beribadah, maka kebutuhan si kecil sering belum bisa yang kebutuhan si kecil yang belum bisa diam lama seringkali berbenturan ketika para orang tua ingin melakukan ibadah di masjid. Dan di Kabupaten Sleman, eh, tepatnya di Masjid Nurul Asri, mereka menghadirkan fasilitas penitipan anak gratis setiap pelaksanaan salat Isya dan tarawih selama bulan Ramadan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengelola masjid menciptakan ruang ibadah yang lebih ramah keluarga. Menjelang waktu Isya, jemaah mulai berdatangan, sebagian besar membawa serta anak-anak mereka. Di sisi bangunan utama masjid, sebuah ruangan khusus telah disiapkan. Ruangan itu difungsikan sebagai tempat penitipan anak dengan kapasitas sekitar 20 anak. Dilengkapi dengan pendingin ruangan, alas busa untuk keamanan, serta beragam permainan. Ruangan tersebut dirancang agar anak-anak merasa nyaman dan betah selama orang tua mereka tengah menunaikan ibadah. Program ini terwujud melalui kerjasama antara pengelola masjid dan pesantren sahabatku, dan para relawan yang bertugas menjaga anak-anak merupakan siswi asrama pesantren yang dijadwalkan secara bergiliran. Setelah waktu tarawih usai, ruangan kembali dirapikan karena pada pagi hari akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Adapun gagasan penyediaan penitipan anak ini berangkat dari pengalaman sebelumnya. Pengelola masjid pernah mendapati anak jemaah menangis keras memanggil orang tua yang sedang salat, dan kondisi tersebut tidak hanya mengganggu konsentrasi orang tua tetapi juga jamaah lain. Dari situ muncul inisiatif menghadirkan tempat penitipan yang lebih layak dan aman. Fasilitas serupa sebenarnya pernah ada di lokasi yang berbeda, namun dinilai belum memadai karena berada di seberang jalan dan belum dilengkapi sarana permainan yang memadai. Dan memasuki tahun ketiga pelaksanaannya ini, fasilitas penitipan ini mendapat respon positif dari jamaah. Orang tua merasa lebih tenang karena tidak lagi dihantui oleh kekhawatiran anak berlarian atau menangis di tengah ibadah sholat. Di sisi lain, anak-anak memiliki ruang yang untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya dalam pengawasan relawan. Bagi pengelola, layanan ini bukan sekedar tambahan fasilitas musiman. Kehadirannya dipandang sebagai bagian dari komitmen menjadikan masjid lebih inklusif dan terbuka bagi semua kalangan, termasuk keluarga muda. Kedepan, pengurus berencana menghadirkan pojok ramah anak di area masjid agar suasana inklusif tersebut tidak hanya hadir selama Ramadan, tetapi juga berlanjut dalam kegiatan sehari-hari. Demikian rekan-rekan yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Yo, Mas mungkin bisa disampaikan terkait dengan fasilitas penitipan anak ini untuk jemaah yang sholat tarawih. Seperti apa sih Mas awalnya Mas? Jadi awalnya itu dulu itu pernah ada kejadian pas waktu sholat ada anak jamaah itu yang dibawa di masjid itu nangis teriak-teriak manggil emak bapaknya karena ini ya masih keadaan sholat kayak gitu kan, mungkin
terus anaknya merengek minta apa, terus akhirnya nangis nangis kenceng begitu. Nah terus dari situ muncul inisiatif teman-teman itu bikin tempat penitipan anaknya itu yang layak kayak gitu. Kalau dulu tuh memang sudah pernah ada, tapi di gedung sebelah, di gedung depan seberang itu, tapi untuk fasilitas permainan anak-anak itu belum ada. Terus kemudian di tahun ini kita coba publikasi dan kita sediakan juga fasilitas permainannya agar anak-anak yang orang tuanya sedang sholat itu bisa betah di tempat bermainnya seperti itu. Dan ke depan juga di masjid itu akan kita sediakan ruang khusus untuk anak-anak seperti itu. Mas, emang komitmen dari pihak masjid untuk memberikan tempat yang nyaman bagi jemaah dan juga ramah anak, atau seperti apa sih Mas? Ya, agar setiap jamaah, karena kita melayani jamaah ya, di masjid itu salah satunya melayani jamaah, dan agar jamaah itu yang mereka membawa anaknya itu tidak khawatir anaknya kenapa-kenapa gitu. Jadi misalkan dari sisi keamanan kita juga sediakan alat yang bisa, terus dari permainan dan juga penjaganya sekalian seperti itu, agar yang ke masjid itu terus tenang aja, tenang ibadahnya tanpa harus kepikiran waktu sholat, misalkan kepikiran anakku lari kemana kayak gitu, karena sudah ada yang menjaga seperti itu. Dipungut biaya nggak sih Mas ini Mas? Gratis. Ini selama Ramadan atau gimana Mas? Untuk yang di sini, untuk di ruangan ini selama Ramadan. Nah setelah pasca Ramadan itu nanti tetap akan ini berlangsung di masjid di Selasar dekat kolam. Nah itu nanti akan ada, kita akan membuat pojok bermain anak, apa namanya, mungkin istilahnya nanti ke belakang lah ya, tapi secara konsep seperti itu, di dekat kolam. Jadi kolam itu apa namanya, jadi yang pertama biasanya buat orang santai itu, karena ada suara air, ikan, biasanya orang-orang suka istirahat di situ, kayak ngerjain tugas di situ. Nah di dekat situ nanti untuk pojok-pojok bermain anak ini akan karena kan letaknya di belakang. Sedangkan kalau di hari-hari biasa itu kan orang-orang sholat itu kan di dalam semua, baik laki-laki perempuan itu masuk ke dalam biasa seperti itu. Jadi itu misalnya cukup aman untuk di belakang dekat kolam. Ini tahun keberapa Mas untuk penitipan anak ini sebenarnya Mas? Penitipan anak itu kalau nggak salah itu mungkin tahun ketiga mungkin ya. Oke. Terus respon jamaah seperti apa Mas? Jamaah kalau dari sisi responnya seneng karena ada tempat yang proper. Kalau mungkin sebelumnya harus menyeberang dulu di jalan raya baru bisa ada tempat apa namanya penitipan anaknya. Terus dulu belum ada fasilitas, nah sekarang sudah ada fasilitas kayak gitu. Lebih senang gitu, lebih nyaman kayak gitu. Kalau ini tempatnya punya siapa? Sebenarnya ini tempatnya SD Sahabatku seperti itu. Terus dengan masjid kita bermitra untuk penyediaan apa namanya penitipan anak, kids care lah ya, kita namainya. Ini dari jam berapa sampai jam berapa? Terus kira-kira per hari itu berapa orang Mas? Mulainya isya itu sampai dengan selesai, sampai sepulangnya anak-anak seperti itu, sampai sepulangnya baru teman-teman beres-beres, karena kan ini ruangan sekolah ya, pagi itu dipakai buat sekolah, jadi setelah selesai sama teman-teman relawan malamnya itu diberesi lagi gitu. Per harinya berapa anak Mas yang Untuk perharinya rata-rata? 2 sampai 5 itu 2 itu kalau lagi sedikit gitu ya, banyak-banyaknya ya sampai 5 gitu.